Oke, selamat datang kembali di channel ini rekan-rekan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya eh, untuk mengontrol. Jadi misalnya rekan-rekan yang jadi proktor di sini, bagaimana caranya mengontrol komputer, laptop atau PC orang lain secara online ya di internet dengan menggunakan layanan. Itu salah satunya berupa yang namanya remote login ya. Jadi kita bisa mengendalikan komputer orang lain. Di sini kita menggunakan aplikasi yang nantinya bisa membantu rekan-rekan proktor ataupun proktor yang bermasalah bisa dibantu oleh tim teknis sehingga memudahkan untuk penanggulangan permasalahan atau troubleshooting ketika kegiatan misalnya tes online, kemudian AKM dan simulasi UBKD dan lain-lain. Oke, kita langsung saja di sini kita menggunakan yaitu aplikasi yang namanya AnyDesk. Sebenarnya ada uh, aplikasi yang lain, biasanya menggunakan TeamViewer, tapi di sini TeamViewer sudah berbayar jadi agak susah. Nah, sekarang yang paling mudah kita gunakan AnyDesk. Nah, caranya menginstal AnyDesk yaitu sebagai berikut. Nah, kita langsung saja mengakses yaitu browser, kita langsung akses di Google. Di mesin pencari Google, kita langsung ketik di sini AnyDesk. Nanti kita coba untuk mengendalikan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian di halaman pertama di sini ya. Bagian atas ini sudah ada AnyDesk-nya. Jadi di sini untuk alamat website dari AnyDesk yaitu anydesk.com. Kita langsung klik saja AnyDesk. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal download. Nah, kita gunakan yang free ya. Yang gratis. Itu filenya hanya 3,7 megabyte ya rekan-rekan ya. Jadi sangat kecil sekali dan ini sangat ringan. Jadi sekali lagi aplikasi ini digunakan bagi rekan-rekan terutama ini ya tim teknis ataupun proktor yang mengikuti kegiatan misalnya simulasi ataukah kegiatan AKM. Nah, ataukah rekan-rekan ingin meremote komputer rekannya yang lain misalnya dalam kegiatan yang lainnya selain kegiatan tersebut. Nah, kita bisa gunakan aplikasi ini. Kita langsung saja download ya rekan-rekan ya. Baik. Nah, ini kita sudah download ya. Ini masih proses yaitu filenya hanya 3,5 megabyte. Kalau ada permasalahan tinggal klik di sini download now. Nah, sekarang bagaimana caranya instalasi? Oke, ini salah satu aplikasinya. Jadi ikonnya seperti ini ya untuk ikon aplikasi AnyDesk. Kita sekarang install aja langsung ya rekan-rekan ya. Kita klik kemudian run administrator. Selanjutnya kita saya ulang lagi. Kita klik kanan atau boleh langsung klik kiri 2 kali ya, double klik ya. Kita klik kanan run administrator kemudian langsung yes. Oke, ini karena saya sudah menginstal ya. Jadi nanti ciri-cirinya sudah terinstall yang baik itu nanti ada kodenya di sini. Oke, ini salah satu kode untuk AnyDesk saya. Nah, nanti kalau misalnya ada permasalahan tim teknis ataupun proktor yang lain meminta ID untuk AnyDesk-nya, nah, rekan-rekan bisa berikan yang ini ya, yang 9 nomor ini ya. Oke. Kemudian menunya yang lain di sini rekan-rekan, jadi ini kode atau ID AnyDesk kita sendiri. Selanjutnya remote desk. Nah, jadi jika ingin meremote, misalnya rekan-rekan ingin membantu rekannya yang lain yang bermasalah, nah itu tinggal minta ID AnyDesk-nya, yang ini ya. Nah, jika sudah dapat ID-nya, langsung kita remote. Oke, masukkan, langsung kita connect, nanti minta persetujuan dari komputer dari rekannya yang ingin di remote ya. Oke, langsung saja ya rekan-rekan ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan di sini boleh install di komputernya juga, ini penginstalan sendiri ya. Ataukah mengset password. Jadi kalau misalnya ada yang ingin meremote, kemudian otomatis dia akan minta password ke kita. Jadi tidak otomatis langsung meremote komputer kita sendiri ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya di remote oleh rekan yang lain, nah nanti dia minta persetujuan ke komputer kita sendiri. Nah, sekarang kita coba remote, saya sudah install di komputer yang lain. Oke, kita coba ya seperti apa sih remote-nya. Nah, ini saya sudah masukkan kodenya, kita tinggal connect ya rekan-rekan ya.
Nah, di sini sudah ada informasi bahwa please wait for the remote site to accept your session request. Jadi kita sudah meminta request supaya diterima ya, supaya kita bisa meremote. Jadi minta izin kepada komputer yang akan di remote. Jadi nggak sembarangan. Ya, kalau tidak di accept, tidak terima. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol ataupun membantu nanti misalnya ada permasalahan di komputer dari rekan yang lain. Oke. Nah, sekarang saya cek dulu di komputer berikutnya. Saya pause sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya pause sedikit ya. Jadi ketika kita tadi sudah meminta izin kepada kliennya ya yang ingin di remote, jadi akan tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Jadi pada tampilan klien atau komputer rekan yang akan di remote itu akan timbul seperti ini. Oke, sehingga nanti kalau sudah seperti ini artinya ada orang yang meminta izin kepada kita untuk nge-remote komputer kita sendiri. Ya, jadi tanpa izin dari kita mereka tidak bisa untuk meremote. Nah, supaya mudah, misalnya rekan-rekan perlu bantuan untuk di remote, ya rekan-rekan tinggal klik accept di sini ya. Jadi kita menerima request atau permintaan dari yang remote supaya komputer kita bisa dikendalikan atau dicek langsung ya. Kalau tidak ya di dismiss saja. Oke, dan nanti tampilannya yang kedua itu akan muncul seperti ini. Artinya kita sudah menerima. Nanti rekan-rekan bisa ngechat atau mentransfer file dari komputer yang servernya ke sini, kita sebagai kliennya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tampilan yang kita sudah akan remote. Nah, ini komputer yang sudah diterima tadi. Nah, ini adalah komputer yang saya sudah remote, seperti ini tampilannya. Oke, jadi rekan-rekan proktor yang ingin remote, misalnya untuk komputer yang ada temannya yang bermasalah, bisa gunakan fasilitas AnyDesk ini. Nah, kemudian berikutnya, jika sudah meremote seperti ini, jadi kita sudah bisa mengendalikan ya, seperti apa. Jadi semua kontrol full 100% untuk semua kegiatan di komputer ini kita sudah bisa kendalikan ya, mulai dari start menu, kemudian membuka aplikasi ataukah menggunakan internet, membuka akses dan semuanya sudah bisa di sini. Jadi ini salah satu aplikasi yang tentunya bagi rekan-rekan proktor atau tim teknis sangat berguna sekali ya dalam kegiatan misalnya seperti sekarang yaitu kegiatan AKM ataupun kegiatan simulasi UBKD. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, contohnya di sini misalnya ada rekan-rekan yang bermasalah untuk penginstalan. Nah, saya coba misalnya dalam penginstalan Exam Browser. Nah, ini sudah ada Exam Browsernya. Kita coba misalnya yang bermasalah, kita cek dulu untuk bitnya. Nah, ini saya coba saja ya rekan-rekan ya. Nah, ini kita sudah bisa mengendalikan sepenuhnya ya komputer ini. Nah, ini yang 64 bit. Oke. Kita ekstrak dulu. Oke. Nah, jadi semua kontrol kita sudah bisa lakukan di sini ya, secara penuh ya rekan-rekan ya. Sekali lagi, jadi kalau ada permasalahan apa dari rekan-rekan proktor yang lain, tim teknis atau proktor yang sudah bisa membantu temannya dengan cara nge-remote ya atau mengontrol komputer dari rekan yang bermasalah tersebut dengan menggunakan aplikasi AnyDesk. Jadi semua kegiatan ini kita bisa lakukan. Nah, ini saya berikan contoh saja ya. Misalnya yang bermasalah, kita cek apa masalahnya. Seperti itu, apakah bisa ngontrol secara penuh. Nah, ini saya berikan contoh saja. Jadi ini di komputer rekannya yang lain itu sudah kelihatan ya. Nah, ini desktop saya. Oke. Nah, ini yang saya remote. Nah, ini sudah kelihatan, berarti sudah ses bisa dijalankan. Nah, seperti itu ya rekan-rekannya, bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi AnyDesk. Dan selain itu kita bisa juga memberikan misalnya petunjuk dengan menggunakan whiteboard atau apapun. Kemudian dari code, kemudian ada permission, kemudian di sini ada display setting, kemudian ada keyboard setting. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini juga bisa layanan chat ya. Jadi rekan-rekan misalnya ada masalah
Misalnya seperti itu, kita cek. Nah, ini akan langsung muncul secara otomatis di komputer yang kita remote. Nanti ada balasan dari usernya, jadi kita sebagai servernya ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini juga bisa digunakan misalnya sebagai apa ini ya? Oh, ini untuk ini datanya. Ini untuk tampilan ya. Ini juga bisa digunakan untuk transfer, misalnya untuk di setting untuk di sini ya. Maaf tadi saya lupa memberikan menu iconnya. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, secara sangat gampang ya rekan. Nah, ini untuk whiteboardnya ya. Ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi caranya sangat gampang sekali, silahkan dipraktekkan di rumah. Semoga tutorial ini sangat membantu. Dan tentunya jangan lupa untuk standby di channel ini supaya rekan-rekan dapat informasi terbaru dari saya ya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.